ومن ذكري صناعة السلام ومن ذكري صناعة السلام على عليكم إمامنا حياك يوم على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dicintai Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah. Maghrib yang berbahagia ini Allah masih memberi kita nikmat hidup. Semoga kehidupan kita hari ini lebih baik dari hari yang lalu. Kehidupan kita hari esok lebih baik dari hari kini. Saya sudah lama tidak ceramah maghrib karena waktunya agak susah, sehingga tersalsul menyebut maghrib menjadi subuh. Pagi tadi dipaksa pengurus untuk menggantikan kajian pada minggu kelima ini, karena tidak ada ilmu untuk menolaknya, terpaksa datang juga. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dicintai Allah, ada seorang tokoh hebat yang namanya diabadikan menjadi satu surah dalam Al-Quran. Tokoh itu adalah Luqmanul Hakim. Namanya Luqman. Al-Hakim itu gelarnya, yaitu ahli hikmah. Orang berbeda pendapat ketika menjelaskan siapa itu Luqman. Ada yang berkata dia seorang budak dari Habsyah yang menjadi tukang kayu. Ada yang menyatakan dia cucu dari Azar, ayahnya Nabi Ibrahim. Macam-macam lah. Bahkan menurut Imam Zamakhsyari, dia ini seorang lelaki yang berasal dari Sudan. Perbedaan pendapat lagi berbicara tentang apakah dia ini nabi, rasul, atau ahlul hikmah. Sebab ada pendapat yang menyatakan dia nabi tapi tidak rasul.
Ada pendapat tidak, dia ini cuma wali Allah. Ada lagi yang menyatakan bukan, dia seorang ahlul hikmah. Disebut dengan ahlul hikmah karena dia selalu merenung, selalu berpikir, dan buah pikirannya itu sangat bernas. Tidak sekedar bernas, buah pemikirannya itu dapat membuat orang dekat kepada Allah. Itu yang disebut dengan ahlul hikmah. Dalam bahasa barat, ini yang mungkin disebut dengan filosofer, ahli falsafah. Tapi ada perbedaannya. Falsafah itu kadang benar, kadang salah. Bahkan ada filsafat yang menyimpang, seperti filsafat materialisme yang nanti berujung kepada ateisme, sebab menganggap yang ada ini cuma materi, di luar materi tidak ada. Materi itu semua yang nampak, yang bisa dianalisa, direka, dicipta. Lalu karena Tuhan tidak nampak, Tuhan tidak bisa dianalisa, Tuhan tidak bisa direka cipta, maka Tuhan itu tidak ada. Itu filsafat materialisme yang menolak keberadaan Tuhan. Ada lagi filsafat materialisme yang meragukan Tuhan, yang disebut dengan agnostisisme. Bagi mereka Tuhan mungkin ada, mungkin juga tidak ada. Tidak peduli dia dengan Tuhan itu. Ada lagi materialisme yang melahirkan nihilisme. Ada tidak ada Tuhan sama saja. Tidak peduli mereka dengan hal-hal yang seperti itu. Tapi hikmah merupakan perenungan antara akal dan hati yang melahirkan pemikiran jernih, yang pemikiran itu mendekatkan diri seorang hamba kepada Tuhannya. Maka dikatakan kalau Luqman itu ahlul hikmah. Dia bukan nabi, dia bukan rasul, dia bukan wali, tapi dia ahlul hikmah. Orang sering bertanya kepada Luqman dulu, yang jawabannya sangat cerdas. Pernah orang bertanya, apa bagian tubuh yang paling jelek? Dia menjawab, lidah. Ketika ditanya orang lagi, apa bagian tubuh yang paling baik? Dia menjawab, lidah. Ketika ditanya orang, kenapa dua-duanya lidah? Iya, sebab baik buruknya seseorang tergantung dari lidahnya. Kalau pandai orang menjaga lidah, selamatlah dia. Tapi kalau lidahnya bercakap dengan yang tidak terkontrol, maka binasalah dia. Kadang-kadang orang bertanya padanya, apa bagian tubuh yang paling baik? Dijawabnya berbeda. Yang paling baik itu adalah hati. Lalu yang paling buruk juga hati. Kok sama? Iya. Kalau orang pandai menjaga hatinya, dia baiklah. Tapi kalau tidak pandai menjaga kemurnian hatinya, maka dia akan binasa. Ternyata baik buruk seorang manusia tergantung kepada bagaimana dia menata hatinya. Jadi Luqman itu menceritakan sesuatu
yang tidak ada dalam nas, tapi penuh dengan perenungan yang dalam, yang itu mendekatkan orang kepada Tuhan. Sehinggalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan Luqman dengan mengabadikan namanya menjadi satu surah dalam Al-Quran. Itu yang kita sebut dengan surah Luqman. Pada malam hari ini kita coba membicarakan tentang wasiat Luqman kepada anak-anaknya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Luqmanal hikmah anishkur lillah. Dan ingatlah, kami sungguh telah memberikan hikmah kepada Luqman, yaitu anishkur lillah, bersyukurlah kepada Allah. Wa may yashkur, siapa yang bersyukur kepada Allah, fa innama yashkuru li nafsi, sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan siapa yang wa man kafara, siapa yang kafir, fa innallaha ghaniyun hamid, sesungguhnya Allah maha kaya dan maha terpuji. Artinya kalau orang kafir, kekafirannya itu sedikit pun tidak merugikan Allah. Apa itu syukur? Ada yang menyatakan syukur itu menganggap kecil yang besar, tapi menganggap besar yang kecil. Maka Allah itu disebut dengan asyukur, karena Allah seringkali menganggap kecil yang besar dan menganggap besar yang kecil. Ada yang menyamakannya dengan Al-Ghafur, yang maha pengampun. Pengampun juga demikian, menganggap kecil yang besar, menganggap besar yang kecil. Orang yang bersyukur, sekecil apapun pemberian dan bantuan orang kepadanya, itu dianggapnya besar. Tapi sebesar apapun pemberiannya kepada orang, itu dianggapnya kecil. Itu orang bersyukur. Jadi, kenapa Allah itu asyukur, yang maha bersyukur? Karena sebesar apapun dosa seorang hamba, kalau dia bertaubat, Allah ampunkan. Sekecil apapun amal seorang hamba, kalau dia ikhlas, Allah anggap itu besar. Apa contohnya? Tadi kita sholat maghrib, sesudah sholat kita berzikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, 33 kali. 33 kali 3, 99. Digenapkan 100 dengan Allahu akbar kabira. Ada yang menggenapkan 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, macam-macam lah. Berapa menit kira-kira membaca zikir yang 100 kali itu? Ada setengah jam? Tidak. Paling-paling 15 menit. Tapi apa kata hadis Rasul? Orang yang selalu membaca itu, Allah akan hapuskan dosanya, walau dosa itu sebanyak buih di tepi pantai. Pertanyaannya, buih di tepi pantai itu banyak atau sedikit itu? Banyak. Berzikir 15 menit itu lama atau singkat itu? Singkat. Amalan yang sangat singkat bagi manusia, itu besar bagi Allah. Seorang pelacur, di ujung hidupnya dia bertaubat, berhenti dari pelacuran.
Begitu dia berhenti, ditengoknya. Ketika dia jalan pulang ke rumah, ditengoknya seekor anjing kehausan. Diambilnya sepatunya, dicelupkannya ke dalam sumur, karena pada waktu itu musim kemarau panjang, sehingga air susah, maka anjing pun kehausan. Dicelupkannya sepatunya ke sumur, ditariknya, diberinya anjing itu minum. Lalu pelacur itu meninggal dunia. Dia masuk surga. Penyebabnya apa? Yang pertama dia taubat. Penyebab yang kedua, amal terakhir yang dilakukannya adalah memberi minum seekor anjing yang kehausan. Pertanyaannya, bertahun-tahun menjadi pelacur itu lama atau tidak itu? Lama. Taubat dan memberi minum seekor anjing itu lama atau cepat itu? Cepat. Tapi Allah menganggap bertahun-tahun menjadi pelacur itu tidak ada artinya kalau seorang hamba bertaubat dan berbuat baik kepada sesama makhluk ciptaan Allah. Jadi itu yang disebut dengan asyukur tadi, menganggap kecil yang besar, tapi juga menganggap besar yang kecil. Sholat itu paling-paling 10 menit. 5 kali sehari semalam baru 50 menit. Tambah ini dan itu 1 jam. Tapi sholat demi sholat itu kata Rasul menghapuskan dosa 1 hari. Kecil sholat itu, tapi besar di sisi Allah. Dosa 1 hari besar, tapi kecil di sisi Allah kalau orang mau sholat. Tanggal 9 Zulhijjah kita disuruh puasa Arafah. Puasa Arafah itu pahalanya bagaimana? Yukaffir as-sana al-madiyah, menghapuskan dosa setahun wal baqiyah, dan setahun yang akan datang. Puasa 1 hari itu singkat, dosa 2 tahun itu banyak. Tapi melaksanakan puasa 1 hari menghapuskan dosa 2 tahun. Kenapa? Karena Allah menganggap puasa 1 hari itu bagi manusia kecil, tapi bagi Allah besar. Dan dosa 2 tahun bagi manusia itu besar, bagi Allah itu kecil. Jadi kita disuruh bersyukur itu. Kalau orang memberi kita walaupun sedikit, anggap banyak. Tapi kalau kita memberi sebanyak apapun, anggap itu tidak ada apa-apanya. Maka ketika kita memberi sesuatu kepada orang, agar tidak muncul sifat ria, anggaplah ketika kita memberikan itu seperti kita masuk ke dalam WC. Kalau bapak-bapak pagi-pagi buang air besar di WC, setelah buang air besar kita keluar dari WC, kita ingat nggak peristiwa dalam WC itu lagi? Tidak ada. Kalau kita ingat, jijik kita. Begitu juga lah kita beramal ini. Begitu kita selesai beramal, selesai, jangan diingat-ingat lagi. Begitu diingat-ingat, nanti muncul riya. Kalau sudah muncul riya, tidak ada lagi arti amal. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dicintai Allah, syukur itu begitu. Menganggap kecil yang besar, tapi kadang-kadang menganggap besar yang kecil. Maka dalam kehidupan ini, kalau kita mau selamat, ada 4 hal yang mesti kita lakukan. 2 kita lupakan, dan 2 mesti kita ingat. Apa yang harus kita lupakan? Yang harus kita lupakan yang pertama adalah kebaikan kita kepada orang.
Kalau kita buat baik kepada orang, lupakanlah. Sebab kalau diingat-ingat bahaya. Yang kedua yang mesti kita lupakan adalah kejahatan orang kepada kita. Kalau disakiti orang hati kita, dikecewakan orang kita, lupakanlah. Kalau diingat-ingat bisa menjadi dendam kesumat. Tapi ada dua yang mesti selalu kita ingat. Apa yang dua itu? Yang pertama, kebaikan orang kepada kita. Kalau orang buat baik dengan kita sekecil apapun, ingatlah. Kenapa diingat? Agar kita menjadi pribadi-pribadi yang bersyukur. Saya pernah kuliah, ngambil S3. Istri saya ngambil S2. Waktu itu kami tinggal di Kuala Lumpur. Beasiswa hanya untuk satu orang. Oh, susah. Terpaksa melakukan macam-macam kerja. Pernah ngajar ngaji dari rumah ke rumah. Menulis artikel di surat kabar. Kemudian jadi penceramah pula dari masjid ke masjid. Waktu udah lepel itu udah aman. Tapi waktu lepel masih ngajar ngaji dari rumah ke rumah. Kita S3 yang diajar anak TK itu. Tapi namanya mencari rezeki yang halal. Suatu hari saya mengajar orang Cina Singapura yang tinggal di Kuala Lumpur ngaji. Dari mulai alif bata, a, ba, macam itu. Mula-mula ya mengajar biasa saja. Lama-lama akrab. Ustadz kuliah ya, ngambil PhD ya. Istri kuliah juga, ngambil master. Biayanya ya ini saya bilang. Kerja di masjid, mengislamkan orang India, orang Cina. Kemudian ngajar ngaji-ngaji, cukup. Insya Allah cukup. Lalu apa dia bilang dengan saya? Ustadz, mulai semester ini, kalau Ustadz mau bayar uang kuliah, tolong telepon saya. Akhirnya saya coba menelpon. Karena waktu bayar uang kuliah, tidak cukup duit. Mau minta sama orang tua, kalau kita udah menikah, itu pantang nenek moyang kita itu. Nggak ada lagi. Sekali layar terkembang, pantang surut ke belakang. Kalau udah keluar dari rumah orang tua, kalau perlu menggenggam bara, biarlah genggam sampai menjadi arang itu. Minta itu agak berat lah. Saya telepon dia. Cik, saya mau bayar uang kuliah. Oh iya, besok saya datang. Kasihnya saya cek. Waktu itu belum ada transfer pakai handphone, masih pakai cek. Yang terkejut saya, di atas cek itu dibikin cash. Di bawah tanda tangan udah selesai, yang kosong jumlahnya. Saya bilang macam mana ini? Terserah. Berapa Ustadz perlu duit, buat aja di situ. Ya, artinya kan kita tidak berani banyak juga. Yang kita bikinkan uang kuliah kita sama uang kuliah istri kita. Dan itu terjadi sampai saya tamat S3 dan istri saya tamat S2. Sampai hari ini, setiap bulan Ramadan, setiap berdoa, saya akan menitipkan doa juga untuk keturunan Cina yang membantu saya tersebut. Wah, terima kasih. Tapi kalau saya tidak berdoa untuk dia, maka saya termasuk orang yang tidak bersyukur. Jadi sekecil apapun bantuan orang, ingat seumur hidup. Sebesar apapun bantuan kita, lupakan. Sejahat apapun orang kepada kita, lupakan.
Sebaik apapun kita kepada orang, lupakan. Sejahat apapun orang kepada kita, lupakan. Jadi dua yang mesti diingat itu, kebaikan orang kepada kita, ingat. Kejahatan kita kepada orang, ingat. Yang harus dilupakan, kebaikan kita kepada orang, lupakan. Kejahatan orang kepada kita, lupakan. Sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa bersyukur. Jadi anishkur lillah, bersyukurlah kepada Allah. Orang yang bersyukur itu sesungguhnya untuk dirinya. Kenapa? La in syakartum la azidannakum. Orang yang bersyukur itu Allah lipat gandakan kebaikan kepadanya. Kadang-kadang kita berbuat baik, itu kita menerima hasilnya. Tapi kadang-kadang kita berbuat baik, anak cucu kita yang mendapatkan manfaatnya. Saya pernah mengalami itu dan sering saya katakan. Di sebelah rumah saya, rumah orang si Cincin. Kami berjiran sangat baik. Suatu ketika orang si Cincin itu datang ke rumah. Ustadz, saya mau pindah. Ada tempat usaha yang bagus. Rumah ini mau saya jual. Sudah ada orang yang minta. Tapi kalau saya dengar pengajian Ustadz, kalau mau menjual rumah, tanya dulu kepada jiran, manalah tahu jiran mau membelinya. Karena itu saya mohon, kalau Ustadz mampu, belilah. Saya tanya berapa harganya, sekian. Saya hitung-hitung, rasanya oke, saya beli. Sekarang rumah itu jadi pusat tahfiz anak-anak di situ. Suatu hari ada pengajian Ikatan Keluarga Islam Simalungun. Diadakan di rumah saya, maka diadakan di rumah sebelah yang baru dibeli itu. Waktu baru dibeli, lantainya masih semen biasa, plafonnya belum ada. Jadi kalau hari hujan, itu macam peluru jatuh dari langit. Ketika pengajian, cerita-ceritalah dengan beberapa orang Batak di situ, cerita-cerita gitu. Dengan tiba-tiba besok, datang bahan dari Global Bangunan. Plafon, keramik 140 kotak macam-macam. Saya terkejut. Saya tanya dengan orang Global Bangunan. Saya nggak pernah pesan. Bukan bapak yang pesan tapi orang. Saya tengok nama orang yang pesan itu Marga Sinaga. Saya kenal orang itu. Sore datang menantunya. Mengantar duit untuk upah tukang. Ini nyuruh cepat ini saya pikir. Besoknya saya datang ke rumahnya. Saya tanya, kenapa tulang terlalu banyak menyumbang untuk rumah ini? Kita baru kenal. Apa katanya? Setelah kita cerita kemarin, saya ingin bercerita kepada Ustadz. Saya ini orang susah. Susah sekali. Tinggal di Siantar. Di Siantarnya bukan di kota, di pedalaman lagi. Lalu tamat SMP, saya masuk SMA di Medan. Serba kekurangan. Akhirnya saya tinggal di rumah seorang polisi baik, Mayor Marga Saragi. Tinggallah di rumah dia. Dia itu orang baik. Dibantunya sekolah saya. Sampai saya bisa kuliah, luar biasa itu. Tinggal di rumahnya gratis. Kadang-kadang dicarinya job-job untuk menambah belanja hidup. Saya terhutang budi dengan dia. Setelah saya selesai kerja, dia meninggal. Hubungan kami pun putus. Ustadz tahu siapa polisi Marga Saragi itu? Enggak. Namanya Sian. Saya pun terkejut. Rupanya polisi itu abang kandung ibu saya. Saya enggak bisa membalas jasa beliau.
Sebab saya tidak tahu siapa anak-anaknya. Dan beliau juga sudah meninggal. Karena dia banyak jasa kepada saya, maka saya balaslah kepada Ustadz. Karena Ustadz keponakannya. Lama saya termenung itu. Tulang saya, mama saya, yang berjasa kepada orang, tapi saya yang menerima hasilnya. Ternyata orang yang berbuat baik bukan dia yang mendapatkan hasilnya. Bisa anak, bisa cucu, bisa pula orang-orang yang dekat dengan dia. Artinya apa? Kalau kita bersyukur dengan membalasi kebaikan dengan kebaikan, yakinlah Allah pasti akan memberi balasan. Kadang-kadang kepada kita, tapi kadang-kadang bisa dengan siapa saja. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Kalau kalian tidak mau bersyukur, kalian kafir, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah itu ghaniyyun hamid, maha kaya dan maha terpuji. Apa itu kaya? Dalam ilmu tauhid yang disebut dengan kaya itu adalah sesuatu yang tidak memerlukan apapun, tapi segala sesuatu memerlukan dia. Itulah yang kaya. Kalau kita pakai definisi ilmu tauhid ini, ada nggak manusia yang kaya? Tidak ada. Karena manusia pasti memerlukan sesuatu. Sehebat-hebat, sekaya-kaya suami, dia perlu istri. Artinya dia bukan kaya. Secantik-cantik istri, dia juga perlu suami. Dia masih memerlukan sesuatu. Maka belum layak disebut dengan kaya. Jadi yang kaya itu sesuatu yang tidak memerlukan apapun. Tapi segala sesuatu memerlukan dia. Maka Allah itulah satu-satunya yang kaya. Karena Allah tidak memerlukan apapun. Tapi segala sesuatu yang ada di bumi ini pasti memerlukan Allah. Mau kafir seluruh penduduk Pekanbaru ini, Allah tidak rugi. Mau beriman seluruh penduduk Pekanbaru ini, Allah tidak untung. Tapi kalau kita beriman, kitalah yang untung. Kalau kita kafir, kitalah yang rugi. Karena kita memerlukan Allah, tapi Allah tidak memerlukan kita. Jadi kalau kita beribadah, itu bukan untuk Allah sebenarnya itu. Kita beribadah untuk kita. Sebab Allah akan membalasinya jauh daripada apa yang bisa kita prediksikan. Kita teruskan sedikit ayat yang kedua. Wa iz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Wa iz qala Luqman, dan ingatlah ketika Luqman berkata libnihi, kepada anak-anaknya, wa huwa ya'izuhu, dan dia mengajarkannya, ya bunayya, duhai anakku, duhai belahan jiwaku, anak kandung, sibiran tulang, paube hati, palarai damam, jare tungga dalam diri. La tusyrik billah. Jangan sekali-kali engkau mensyirikatkan Allah dengan yang lain. Inna syirka la zulmun azim. Karena syirik itu kezaliman yang maha dahsyat. Kenapa kita dilarang berbuat syirik? Karena syirik itu menduakan Allah, menganggap ada sesuatu yang selevel dengan Allah. Padahal Allah itu tidak mungkin ada yang menandinginya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sekufu itu dengan dia, tidak ada.
Bahkan apapun yang terjadi di alam semesta ini itu dengan keizinannya. Mula-mula ibu-ibu sekalian, saya pun bingung itu. Allah menghapuskan semua dosa terkecuali orang yang menserikatkannya. Kenapa? Syirik itu tidak diampunkan dosanya. Mabuk diampunkan, berzina diampunkan, semua bisa diampunkan, tapi syirik tidak. Kenapa? Lama saya termenung-menung itu. Baru saya tahu, ternyata diduakan itu memang sesuatu yang tidak mungkin dimaafkan. Ibu-ibu hidup dengan suami ibu-ibu sudah 20 tahun, sudah 30 tahun, sudah 40 tahun. Ketika susah bersama, ketika senang bersama, ke bukit sama mendaki, ke lurah sama menurun, melompat sama patah, menyuruh sama hilang, ada sama dimakan, ndak ada sama dicari. Coba ibu-ibu bayangkan, suatu malam ibu-ibu sholat tahajud, bangun jam 3 pagi, suami ibu-ibu tertidur. Ketika dia tidur, ibu-ibu sembahyang tahajud. Ketika ibu-ibu sedang sembahyang tahajud, suami ibu-ibu mengigau. Nama ibu-ibu Aisyah, tapi ketika dia mengigau, dipanggilnya nama perempuan lain. Yeni, Yeni, datanglah kemari. Bagaimana perasaan ibu-ibu? Bagaimana perasaan ibu-ibu itu? Saya yakin besok pagi ketika ibu-ibu menghidangkan kopi kepada suami, pasti ibu-ibu masukkan sianida ke dalam kopi. Marah kita itu. Laki-laki yang kita cintai sepenuh hati, kita sayangi sepenuh jiwa, ternyata di balik rindu disimpannya dusta. Sakit itu. Sama juga dengan bapak-bapak. Bapak-bapak tidak punya duit. Istri bapak-bapak datang, "Bang, udah lama kita menikah, tapi belum pernah abang belikan aku cincin. Mintalah duit bang, belikan aku cincin." Karena kita tidak punya duit, kita bilang tidak ada duit. Tidak ada piti. Nantilah kalau ada duit, kita beli cincin itu. Oke lah, kalau abang tidak mau membelikan cincin, saya akan minta dengan mantan pacar saya dulu. Macam mana? Macam mana perasaan bapak itu? Tidak bisa kita ngasih, dicarinya laki-laki lain untuk tempat dia meminta duit membeli cincin. Tidak ada penghinaan yang lebih berat daripada itu ketika istri membagi cintanya kepada laki-laki lain. Hancur perasaan. Kalau manusia diduakan, marah luar biasa. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Itu penyebabnya inna syirka la zulmun azim. Dia yang memberi kita hidup, dia yang memberi kita rezeki, dia yang memberikan kita segala-galanya. Kita meminta kepada selain dia. Wajar nggak Allah itu marah? Istri mencintai suami dengan sepenuh hati, semua keperluan suami dijaganya, semua keperluan suami dipenuhinya. Suami membagi cinta kepada yang lain. Wah, berat. Itu berat sekali. Maka wajar kalau dalam hadis qudsi dikatakan, jika hambaku datang kepadaku membawa dosa, yang dosa itu sepenuh lapisan bumi, la ubali, aku tidak peduli itu, akan kuampunkan juga. Kalau hambaku datang kepadaku membawa dosa, yang dosa itu memenuhi lapisan langit, la ubali, aku tidak peduli itu, akan kuampunkan juga. Tapi syaratnya ada satu, selama dia tidak menserikatkan aku dengan yang lain. Jadi syirik itu penyebab
dosa tidak diampunkan oleh Allah. Dan syirik itu satu-satunya dosa yang tidak akan diampunkan oleh Allah. Makanya kita harus hati-hati. Sebab kita orang Melayu, orang Minang, orang Jawa, orang Batak itu sangat dekat dengan perbuatan syirik. Ya, sangat dekat itu. Muda-muda kita kadang-kadang belajar mantra-mantra. Kita suka dengan, kalau kita suka dengan anak gadis orang tidak suka dengan kita. Maka berlakulah satu pepatah, cinta ditolak, dukun bertindak. Kita pun pergilah ke orang tua-tua di kampung. Mak, tua, ini malu sudah ada di kepala, cinta ditolak dengan orang. Maka tolong berikan mantra-mantra agar orang itu bisa menerima cinta. Maka orang-orang dulu pun membaca mantra-mantra. Duduk merokok di batang Syria, duduk bajuntai di batangan. Kok ndak talok di Pekasia, si Jundai den datangan. Itu syirik, itu syirik. Jadi dosa yang paling besar dan tidak akan diampunkan oleh Allah adalah dosa syirik. Jadi kalau bapak-bapak masih punya capak-capak baru, buanglah. Kalau masih menyimpan ajimat-ajimat, tangkal menangkal, buanglah. Mungkin di dunia akibat kuatnya setan yang ada di tangkal-tangkal itu kita bisa selamat. Tapi di akhirat kita akan menyesal selama-lamanya. Maka hakikat dari ajaran Islam itu adalah tauhid. Dan hakikat dari tauhid itu adalah la ilaha illallah. Tidak ada yang layak disembah itu terkecuali hanya Allah. Makanya ahli-ahli ilmu tauhid menyatakan la ilaha illallah itu bermakna yang pertama la ma'bud illallah. Tidak ada yang berhak disembah terkecuali Allah. Tidak hanya sampai di situ. La maksud illallah. Tidak ada tujuan akhir kita terkecuali mencari keredaan Allah. La ilaha illallah juga bermakna la matlub illallah. Tidak ada yang kita cari dalam hidup ini terkecuali keredaan Allah. Dan yang paling tinggi nanti adalah la maujud illallah. Tidak ada yang ada ini, yang ada cuma Allah. Kenapa? Karena yang ada yang lain itu diadakan. Setiap yang diadakan dia pasti tiada. Yang ada tanpa diadakan itulah Allah. Maka dia disebut dengan wajibul wujub. Yang adanya wajib. Dia ada, tidak diadakan. Dia awal dan dia tidak berakhir. Huwal awal, huwal akhir, huwal zahir, huwal batin. Sementara selain daripada Allah, adanya diadakan. Karena adanya diadakan, maka dia pasti berakhir. Karena setiap yang bermula pasti berakhir. Sama dengan kita suami istri ini. Kita menikah itu berawal atau tidak itu? Berawal. Setiap yang berawal pasti akan berakhir. Makanya semakin lama kita menikah, itu semakin lama, semakin dekat kita berpisah. Saya sering mengingat-ingat itu kepada bapak-bapak yang sudah berumur 60 tahun ke atas. Istri masih hidup, seharusnya semakin tua harus semakin mesra. Karena masa yang akan bersama itu sudah semakin pendek dari masa yang sudah dilalui bersama-sama. Kalau umur kita sekarang 63, takdir Allah kita meninggal 64, berapa lama lagi kita hidup itu? Setahun lagi. Pendek itu. Makanya kalau rumah kita dari sini jaraknya cuma 100 meter, 50 meter, ndak usahlah pergi ke masjid pakai mobil, ndak usah pergi ke masjid pakai Honda, jalan kaki saja. Pegang tangan suami,
bisikkan ke telinganya, Bang, saat berpisah tidak lama lagi, Bang. Umur kita sudah semakin senja. Oleh karena itu, menjelang ke masjid, marilah kita nyanyikan lagu kemesraan ini, janganlah cepat berlalu. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kalau ada pertemuan akan datang, akan kita lanjutkan wasiat-wasiat Luqman kepada anak-anaknya. Sebelum ditutup, kalau ada yang ingin bertanya, 1 atau 2 orang saya persilahkan. Ada Bapak Ibu yang ingin bertanya? Pas sampai Ustaz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustadz yang telah menyampaikan tausiah kepada kita semua. Semoga dapat kita aplikasi.